Zalika uta mengkono-mengkono kabeh zalika tabdil itu kese uta mengkono-mengkono pergantian. Barang sing apik-apik tak ganti barang sing negatif soal sing rusak. Iku jazina, malas ingsun tu ing kaum Sabak, bima sebab perkara kafaru kang lakoni kafir sapa kaum Sabak. Ebi kufrim tegese sebab kekafirane kaum Sabak. Nganti tak rubah penghasilane, tak rubah fasilitasnya itu sebab mereka melakukan kekafiran. Wal mujazilan ora males ingsun ilal kafura kecuali wong sing bermental banget kafir. Bilya iklan ya kan. Wahal yujazi ilal kafur wa nunilan nun. Wahal yujazi ilal kafur. Nah yujazi berarti balene. Maka kasrizak semertane kasrizak wa nasbil kafur. Ema yunakis. Tegese ora memurakasai sapa Allah. Mesti ora neliti nganti detail napa? Ora neliti nganti napa? Detail. Sapa ilahu kecuali Allah. Jadi Allah niku sing ngitung detail. Senajan to cara zahir sama, tapi Allah sendiri yang ngitung detail. Misalnya kayak gini loh, rumah tenan, dia jadi sekuler, kalau orang itu tuh akhirat itu jadi orang sekuler liberal. Nah contoh kelakuan rapati bener lah, sementing mau jadi orang liberal sekuler. Misalnya begini loh, Yunakis itu. Sekarang pahlawan Indonesia itu mati enggak ketika ngelawan penjajah? Mati kan? Mati. Tapi ini mati ini disebut patriotik, misalnya mati patriotik, mati pahlawan. Sama orang Islam yang perang dengan orang kafir ya mati, disebut mati apa? Syahid. Tapi yang matinya penjajah Indonesia disebut mati pecundang, atau orang kafir yang melawan Islam disebut mati sangit atau mati gak terhormat. Padahal akibatnya sama-sama mati. Mungkin sebagian orang soleh juga kena likuifaksi, mungkin sebagian orang soleh juga kena longsor. Tapi ketika dia menuju Allah, uripewu marani pangeran, marani kebaikan. Ini cara Allah disebut menuju kebaikan. Sehingga ketika mati, Allah menghormati niatnya. Tapi kalau orang mau demenan, mau zina, ketika mati dia disebut menuju perzinahan apa. Sehingga nanti ketika matinya sama, summatu asuna ala niyati. Itu jenis detail. Kan masyhur, Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosfu, banyak orang kena khosfu. Jadi sebetulnya saya tuh tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadung pernah terjadi di Palu, likuifaksi tadi orang tenggelam di bumi. Sebenarnya di hadis satu banyak di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosfu lagi. Bagaimana yang pernah dialami kaumnya siapa? Musa yaitu Korun. Itu sebenarnya di hadis-hadis suka cuma kiai-kiai ramani mojo mergo disalahno utawa ditakok bukti ini, ayo repot. Tapi saya kira kadung ngono kita ngomong saja kadung ngono. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat sudah merajalela dan yuta jaharubiyah terang-terangan tidak punya rasa malu, maka itu akan terjadi. Nah kemudian yang orang soleh Gusti sing gak melok-melok, ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan tidak. Nah kenapa begitu ya tadi misalnya saya ulang lagi ya, ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi rumusnya jelas. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul dan dia perjalanannya semua menuju Allah dan Rasul, maka dia juga dihitung oleh orang yang menuju Allah dan Rasul. Tapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha al-imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang komitmennya hanya duniawi atau wedoan tok, nanti dia mati juga dengan status penuju itu. Jika misalnya saya mati ditakoki pengen, hak ning donya apa? Ya ben mulang mesti kersane tiyang kenal sifat wajib jenengan, sifat mukhalif jenengan, kersane tiyang sujud teng jenengan. Kowe kek kawulaku sing apik. Terus kita ditakoki, "Mus kene ning donya apa?" Nggih ngaji Gusti kersane ngertos ngeten-ngeten. Kersane saged dadi mudin ben tiyang mati niku boten kados tikus terus dibuang. Sesuai syariat jenengan. Berarti status dia penuju Allah dan Rasul. Tapi ketika gue urip mau kepengen makan, aku mau mati nak makan, aku mau mati nak pengen di rumah di mobil mewah. Nanti itu ditulis oleh Allah. Saya kira mobilnya nyafaati gue gak, omah. Yus kono yuk syafaat uang sing mbok kepingin. Lah itu yang paling bahaya dalam hidup. Nah sehingga niat ini harus kita jaga. Apa niat ini harus kita jaga. Kemudian oleh ulama-ulama itu diekstrimkan. Diekstrimkan begini, rungokno tenan, awas kan. Kenapa orang mukmin yang tren hidupnya hanya 80 tahun? Ya saya ulang lagi, tren orang mukmin hidupnya kan 80-60. Malah zaman akhir rata-rata 60 sampai 70. Kan mati.
Kira-kira orang mukmin ini yang mati 70 tahun ini masuk surga selamanya apa hanya 70 tahun? Selama. Itu kepen selawase, Mas. Nah. Ada perdebatan ahli sunnah dan Mu'tazilah yang sampai orang Mu'tazilah tobat itu gara-gara perdebatan ini. Orang Mu'tazilah itu berkeyakinan masuk surga itu karena amalnya orang. Orang ahli sunnah berpendapat karena fadlnya Allah dan karena niat. Lalu orang Mu'tazilah didebat. Kalau ada orang masuk surga karena apa? Karena amalnya dia baik. Lalu Allah tanya, ada orang nggak pernah maksiat, taat terus ditanya sama Allah, "Cung, kowe ning swargaku?" Ya Allah matur nuwun, lakal hamdu. Tapi 70 tahun kata Allah. Kok bisa Gusti? Anda kan engkau janji kalau surga itu selamanya lawas. Lah kowe yakin swarga iku mau sesuai amalem, ngamalem ning donya mau 70 tahun iku ora genep saleh terus. Ya wis swargamu 70 tahun. Sesuai keyakinan nak swarga mergo amalem. Fair. Nangis deh. Nak amalem 70 tahun ya wis swargamu 70 tahun. Sing ra iso entek iku fadlku, nak fadlku rahmatku ganten. Nak amalem entek, tak sahur 70 tahun kelar. Nangis. Gemur Gusti krana fadhole jenengan. Gak wis kliwat neraka. Nah, kemudian dianalisis oleh ulama ahli sunnah karena tadi masyhur hubungannya wali-wali ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Ini masyhur hubungannya wali-wali. Ya Allah, engkau tahu bahwa taat saya ini ya tidak selalu konsisten. Tapi engkau tahu bahwa komitmen saya meskipun nggak kesampaian ingin selalu doa. Sehingga meskipun amal kita itu hanya 70 tahun, tapi niat kita, andai kan kita hidup selamanya lama, juga kita akan iman terus. Karena niat kita akan iman terus, maka diganjar swarga selawase-lawase. Wong sing tukang kafir, umpama urip selawase amen demenan terus, amen maksiat terus. Ora tau ditegur pengira. Karena niate maksiat itu terus, lala dene mati ning nggon maksiat dan dia pikirannya nanti kesempatan ya akan maksiat terus, maka dia disiksa juga neraka terus. Nah, makanya ini terus jawi Kanjeng Nabi, kalau ada orang soleh ikut kena likuifaksi, kena fosfu atau kena gempa atau kena longsor, Allah tetap detail niatnya. Yang maksiat dihitung karena adab, yang taat dihitung sebagai syahid. Sama, kita perang sama orang kafir ya kita mati. Yang heroik disebut pahlawan, yang pecundang atau penjajah disebut mati sangit atau mati yang tidak terbunuh. Tapi bentuk matinya kan sama. Yaitu jenis munakosah. Allah tetap tahu detail. Jadi beda niat. Nah, kenapa Allah menghormati niat? Jawabannya itu gampang. Ini rungokno tenan. Ana wong gedhe mbek kowe, terus jarak 3 meter roh kowe terus ngidu. Jus-jus. Kowe mangkel to ora? Enggak, kowe wong waras bayang wong waras mangkel enggak? Mangkel. Padahal enggak masalah kan gak kena idune wong jaraknya 7 meter. Enggak kena kan? Tapi mangkel enggak? Karena itu ekspresi Sebab itu ketika ana sahabat pamit ape mateni kodhok iku Nabi gak larang. Ojo dong, kodhok iku aja pateni. Tapi Nabi Sayyidah Aisyah senengane mateni cecek, tapi juga kegiatan. Mateni cecek itu ibadah. Sayyidah Aisyah itu diantara kegiatannya kadang-kadang mateni cecek. Tapi juga terus akoni dong, dia itu akan buru cecek. Dan itu menurut saya itu cerminan ekspresi dan itu punya efek secara psikologi, secara status. Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Iku kodok, iku moro sungai, terus diubuk banyu disemprotno ning geni yang sudah nggak kebayang. Orang lo gunane. Tapi pangeran regani iku, piye-piye prilakune kodok itu nyenengno. Dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan tuh ya mungkin kasih. Lah cecek tekor melok nyebur. Jadi kurang ajar cecek. Sampai saya kira dia akhlak ning dhuwur. Mangkel ta, padahal nyebuline cecek ya ora nambahi api gede. Semprotane kodok ya ora marahi mati. Tapi tetap cara psikologi, cara status sing ngububi keceluk pembenci, paham ya? Sing kodok keceluk pecinta.
Itu nunjukno nak niat itu segala-galanya. Ini ate kodok diapresiasi pangeran mergo pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngubukine cecek disebut pembenci. Nah, kita dalam hidup ya seperti itu. Kue ngaji gini tetap dihitung senang Allah dan Rasul. Ora penting kowe taat atau ora, wis karwan ora lah semua. Aman barang. Karwan, maksudnya ya taat pas-pasan umat-umatan. Nah, umat Islam sing kumat kan wis kudu terus. Pas taat ya umat Islam, nah pas rata-rata Islam sing lagi umat sarape, umat strese, umat macam-macam. Makanya ngaji itu pentingnya. Kan, jadi jangan kira semua perilaku itu nunggu akibat, itu enggak. Status sesuatu itu dihitung oleh pengiran. Tadi statusnya apa tadi kodok kata sing nggawa banyu ape mateni geni sing diobongno Namrud ning Ibrahim status pecinta apa pembenci? Pecinta. Dan itu yang dipakai Allah. Cecek melok mububi dianggap pembenci. Nah, kita juga sama. Ketika kita sholat, kita nulung wong sholat, melok bangun masjid, senajan to mungkin urun semen sasak, tetap statusnya pecinta. Tapi saat kowe sholat terus orang marahi suge, tetap statusnya pembenci. Dan orang nanti dibangkitkan Allah sesuai status ini. Jadi gak penting akibatnya apa itu gak penting, tapi apa? Status. Jadi disebut faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi orang yang komitmennya meninggalkan dunia atau meninggalkan apa saja. Ya tentu maksudnya meninggalkan itu terutama meninggalkan maksiat dan komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka dia terhitung sebagai pencari suaka yang Allah dan berarti dia pecinta Allah dan eleng-eleng waktu mau ilahi anta ta'lamu wa illam tadunit ta'atu minni fi ala jasman faqad damat mahabbata wa asma. Ya Allah, engkau tahu meskipun taat itu tidak selalu real dalam kehidupan saya, tapi selalu real dalam komitmen saya meskipun orang kesam ya. Kayak wong rabi kan kepinginnya kabeh mawaddah warahmah, nyatane ya pegatan ya tukaran. Ini pengiran sing regani niat. Senajan tuh akhirnya pegatan, tukaran, sholat, sujud, pengiran seneng. Senajan tuh sujudnya boleh ngopo, lumayan, semua itu. Ya kayak tadi kodok malu, tidak ada gunanya, semprotane. Tapi misalnya Nabi Ibrahim roh kodok itu menstatuskan kodok tadi apa? Mukhib, pecinta. Dan ketika apa tadi cecek ngububi itu kan ya ora ana gunane, wis kadung api gede. Tapi statusnya pembenci. Paham ya? Jadi ini penting kalau ada. Makanya kowe ora usah takok koyo wong liberal. Wong liberal kan cara berpikir kan nyatane sing saleh yo kena. Nyatane masjid yo sering kena tsunami bro. Wah itu kan yo repot kalau berpikir gitu. Itu namanya ora tau ngaji, tidak bisa meskipun sawangane padha itu beda status ya tetep beda. Kowe ana cah yatim utawa melarat njaluk dhuwit kowe mbok kai 1000 statusnya tetep pemberi. Ketika aku nyentak statusnya pembentak. Tidak masalah cukup meskipun duit sewu ya tidak cukup untuk solusi kebutuhan anak. Ya. Tapi kan kamu setidaknya tidak masuk ayat aro'aital ladzi yukadibu idin fadhalikan ladzi yad'ul yatim pembentak anak ya. Ya sudah lumayan kan ngamal 5.000 10.000 setidaknya Anda terhindar dari status pembentak. Meskipun Anda tidak sampai status mencukupi karena uang sewu enggak bisa mencukupi kebutuhan anak apa? Yatim. Tapi kan terhindar dari status pembentaan apa? Ternyata ya tadi, mau cecek ora melok-melok kan luwe api. Gara-gara melok-melok ini statusnya pembenci. Lah sing padha meskipun tidak cukup memberi solusi tapi statusnya pecinta. Itu kemudian dhewe Nabi soban zaman akhir ku akeh adab terus wong sing soleh-soleh lain kadang kena. Sahabat tanya, "Kenapa kok enggak dipilah-pilah ya Rasulullah?" Kok apa piyambak sing roh detail sumatub asur ala niyatihim. Kemudian mereka ini akan dibangkitkan apa sesuai apa? Niat. Niat itu komitmen dalam hidup. Ora kok terus lan nawa itu wudu agoten maksudnya niat itu komitmen dalam hidup. Kowe ku ape ning ndi urip iku aram itu. Karena kalau pertama nikah, bujuk kalau hari pertama kalau nikah tak kan. Dia untuk aku juga geman niat kepengen mapan. Berarti pengiranam itu mapan bersejahtera. Pokoknya udah mau niat ngenteni hukumnya pangeran, semalam sujud ning begini pangeran. Soal kepengen mapan di segamane murid lu mapan. Ini kaya wong kafir juga pengen mapan, wong Cina pengen mapan, wong PKI juga pengen mapan.
Terus kowe cita-cita mapan bedane apa wong PKI kowe. Guna ngaji jalalan ngalor ngidul. Makanya Imam Ghazali nak ngenyek, kalau kamu punya cita-cita sing yastariku ma'akal kufar wal fujjar itu gak ana terayane. Wong kafir ben mapan ta. Wong ana kiai kok mendingan. Urip nek ora duwe dhuwit sumpah. Lonte nek ora duwe dhuwit sumpah, copet nek ora duwe dhuwit yo sumpah. Lah kiai kok susah perkara dhuwit. Lah Mas istirah musyarakah. Pemenang apa pidato, dhuwit ku penting. Copet nganti nyopet mergo ora nak dhuwit iku penting. Lonte nganti menjajakan diri ya mergo ora nak dhuwit iku penting. Lara ngono kok bangga. Kena pancen wong saleh tenan, sujud itu penting. Sujud yang pengiran itu penting. Tahajud itu penting, hati apik itu penting. Mau iku ora iso ngomong wong kafir. Paham? Ngomong sujud wae kan rasa tahajud, ora iso tahajud. Sujud wae, nek sujud kan salat zuhur ya sujud. Maghrib kok. Mbok nang sofa ngomong tahajud itu penting, mergo ini kuat tahajud. Raine kan ketara sing tau tahajud. Sujud ya contohnya rasa apa? Tahajud keduren. Kalau dia jarang tahajud mereka. Tapi aman joni ruku loh. Bisa. Kalau rata tahajud sama tahajud bukan jarannya akan nanti. Nah, sing mari juga tahajud aku tetap kok saham. Tetap kok royalti, no?